Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramadhani dengan NIM 2104-2069 dari Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan melengkapi tugas mata kuliah Administrasi Kepegawaian yang diampu oleh Ibu Yulihana Selina, SIP MA. Adapun pembahasan saya pada saat ini yaitu mengenai pembinaan dan netralitas ASN. Baiklah, langsung saja. Yang pertama itu membahas pembinaan karir ASN. Nah, pembinaan karir ASN ini berproses strategis yang dirancang untuk memastikan aparatur sipil negara dapat menjalankan tugasnya secara profesional, akuntabel, dan berintegritas. Nah, proses ini melibatkan serangkaian langkah terorganisir yang dilakukan secara berkesinambungan dengan tujuan utama untuk meningkatkan kompetensi, integritas, dan kinerja ASN agar dapat memberikan kontribusi maksimal bagi pelayanan publik dan pembangunan nasional. Adapun regulasi penting terkait aparatur sipil negara, yang pertama itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Nah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ini bertujuan untuk yang pertama itu mewujudkan ASN yang profesional, kompeten, dan berintegritas. Yang kedua itu memberikan pelayanan publik yang adil dan berkualitas. Yang ketiga itu menjaga netralitas ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan. Selanjutnya pokok-pokok pengaturan. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ini, adapun pokok-pokok pengaturannya yaitu yang pertama itu definisi ASN yang terkait atas pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Yang kedua, sistem merit penempatan ASN yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja tanpa diskriminasi. Yang ketiga itu manajemen ASN meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, dan promosi. Dan yang terakhir itu ada kode etik ASN wajib menjunjung tinggi nilai-nilai dasar seperti profesionalitas, integritas, dan tanggung jawab. Selanjutnya peraturan pemerintahan nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Nah, tujuan adapun pokok-pokok pengaturan berdasarkan PP nomor 11 tahun 2017 ini itu yang pertama itu pengadaan PNS. Nah, proses perekrutan PNS ini berdasarkan prinsip kompetitif, transparan, yang berbasis merit. Yang kedua itu pengembangan kompetensi. Yang ketiga itu penilaian kinerja. Ini merupakan sistem evaluasi berbasis capaian kerja dan target organisasi. Berikutnya ada promosi dan mutasi. Ini dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja untuk mendukung kebutuhan suatu organisasi. Dan yang terakhir itu pemberhentian. Pemberhentian ini mengatur prosedur dan alasan pemberhentian PNS baik atas permintaan sendiri maupun karena pelanggaran. Adapun Permen 4 RB nomor 40 tahun 2018 ini bertujuan untuk memberikan panduan kepada instansi pemerintahan dalam yang pertama itu menerapkan prinsip meritokrasi dalam manajemen ASN. Yang kedua itu mencegah praktik diskriminasi, kolusi, dan nepotisme. Dan yang terakhir itu menjamin ASN yang profesional, kompeten, dan akuntabel. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan pembinaan karir P3K. Nah, kita sama-sama mengetahui bahwasannya P3K itu merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ini adalah upaya sistematis yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengembangkan potensi, kompetensi, dan kinerja P3K sehingga mereka dapat memberikan kontribusi maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintah sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah, ada prinsip pembinaan karir P3K. Yang pertama itu kualifikasi merujuk pada tingkat pendidikan formal dan keahlian khusus yang dimiliki oleh P3K.
Nah, P3K ini ditempatkan pada jabatan sesuai dengan latar belakang pendidikan dan sertifikasi profesional yang relevan. Misalnya, seseorang P3K dengan kualifikasi sarjana pendidikan ditempatkan sebagai guru, sedangkan mereka dengan keahlian teknis bekerja di bidang yang sesuai. Yang kedua itu kompetensi. Nah, kompetensi adalah kemampuan kerja yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar jabatan. Nah, P3K ini wajib mengikuti pelatihan dan sertifikasi yang memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan oleh jabatan mereka. Nah, berikutnya ada kinerja. Kinerja ini mencerminkan hasil kerja yang dicapai oleh P3K berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir itu kebutuhan organisasi. Kebutuhan ini mengacu pada formasi jabatan yang tersedia dan disesuaikan dengan visi, misi, dan prioritas instansi. Selanjutnya kita masuk pada jenis pelatihan pembinaan karir P3K. Terdapat tiga. Yang pertama itu diklat teknis. Ini bertujuan untuk mengembangkan keahlian teknis sesuai dengan bidang kerja masing-masing P3K. Contohnya, pelatihan penggunaan perangkat lunak khusus untuk seorang analis data atau pelatihan teknik agronomi bagi penyuluh pertanian. Yang kedua itu diklat fungsional. Pelatihan ini berfokus pada jabatan tertentu yang memiliki tugas dan fungsi spesifik seperti guru, tenaga kesehatan, atau penyuluh. Nah, diklat fungsional ini dirancang untuk memastikan bahwa P3K dalam jabatan fungsional memiliki kompetensi yang sesuai standar profesi. Misalnya, pelatihan metode pembelajaran modern untuk guru atau pelatihan penanganan kegawat daruratan medis untuk tenaga kesehatan. Dan yang terakhir itu diklat manajerial. Pelatihan manajerial ini ditujukan untuk peningkatan kemampuan kepemimpinan dan pengambilan keputusan yang strategis. Nah, pelatihan ini cocok bagi P3K yang menduduki posisi manajerial atau memiliki potensi untuk mengelola tim. Selanjutnya kita masuk pada ruang lingkup pembinaan karir P3K. Terdapat 4 ruang lingkup pembinaan karir P3K. Yang pertama itu perencanaan karir. Nah, perencanaan karir ini melibatkan identifikasi kebutuhan organisasi terhadap jabatan P3K dan penempatan pegawai berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kebutuhan instansi. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap P3K ini berada posisi yang tepat dan sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Yang kedua itu pengembangan karir. Pengembangan karir ini dilakukan melalui berbagai program pelatihan dan pengembangan kompetensi, seperti diklat teknis, fungsional, dan manajerial. Selain itu, uh, mentoring dan pembimbingan juga diberikan untuk mendukung pengembangan kemampuan individu. Tujuannya ini adalah untuk meningkatkan profesionalitas P3K dan mempersiapkan mereka menghadapi tantangan jabatan di masa yang akan datang. Berikutnya itu penilaian kinerja. Nah, kinerja P3K ini dievaluasi secara berkala menggunakan sistem penilaian kinerja pegawai atau yang dikenal dengan SKP. Penilaian ini meliputi kualitas, efisiensi waktu, dan perilaku kerja. Nanti hasil evaluasi ini digunakan untuk memberikan umpan balik, menentukan kelayakan perpanjangan kontrak, atau bahkan promosi ke jabatan yang lebih tinggi. Dan yang terakhir itu mutasi dan promosi jabatan. Mutasi dapat dilakukan antar unit kerja dalam instansi yang sama, sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kompetensi P3K. Promosi jabatan ini diberikan kepada P3K yang menunjukkan kinerja unggul dan memenuhi persyaratan kompetensi tertentu. Selanjutnya strategi optimalisasi karir P3K. Yang pertama itu peningkatan kesetaraan dengan PNS. Ini memberikan peluang karir yang adil antara P3K dan ASN yang berstatus PNS, terutama dalam hal pengembangan kompetensi, promosi jabatan, dan penghargaan.
Yang kedua, penguatan sistem informasi karir. Ini mengembangkan sistem informasi manajemen ASN yang mencakup data karir P3K termasuk kompetensi penilaian kinerja dan peluang pelatihan. Sistem ini berbasis teknologi dapat memberikan transparansi dan kemudahan dalam pengelolaan karir P3K. Selanjutnya, fasilitas pelatihan berkelanjutan. Ini menyediakan program pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan baik secara daring maupun luring. Berikutnya, revisi dan penyederhanaan regulasi. Menyederhanakan regulasi terkait pembinaan karir P3K untuk memberikan fleksibilitas dan pengelolaan karir seperti aturan promosi atau perpanjangan kontrak. Ini menyesuaikan kebijakan dengan dinamika kebutuhan organisasi dan masyarakat. Selanjutnya, evaluasi dan penilaian kinerja yang transparan. Ini mengoptimalkan SKP dengan indikator yang objektif, akuntabel, dan relevan dengan tugas jabatan. Dan yang terakhir itu penguatan perlindungan dan kesejahteraan. Ini memberikan perlindungan hukum bagi P3K saat berangkat tugas sehingga saat mereka menjalankan tugas dapat bekerja dengan rasa aman. Selanjutnya kita masuk pada pembinaan karir TNI. Pembinaan karir TNI ini adalah proses yang dirancang untuk mengembangkan kemampuan, keahlian, dan potensi prajurit TNI agar dapat menjalankan tugasnya secara profesional, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pembinaan ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang berfokus pada pengembangan individu dalam struktur organisasi. Selanjutnya, pembinaan karir Polri. Pembinaan karir Polri ini adalah upaya sistematis untuk mengembangkan kemampuan, kompetensi, dan potensi personal di Polri guna yang mendukung profesionalisme, efektivitas tugas, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Nah, pembinaan ini juga mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi sepanjang masa dinas personal, mulai dari rekrutmen hingga purna tugas. Selanjutnya, pelatihan, pendidikan dan pelatihan atau yang dikenal dengan Diklat, ASN, P3K, TNI, dan Polri. Pendidikan dan latihan Diklat ini adalah program pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi, keterampilan, pengetahuan, dan sikap aparat negara. Nah, diklat ini bersifat strategis karena bertujuan untuk memastikan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas, baik di lingkungan uh, aparatur sipil negara, P3K, TNI, maupun Polri. Diklat ASN ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural ASN sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Adapun jenis diklatnya terbagi 4. Yang pertama itu pelatihan dasar atau yang dikenal dengan Latsar. Ini wajib untuk CPNS sebagai syarat pengangkatan menjadi PNS. Yang kedua ini pelatihan kepemimpinan untuk jenjang struktural seperti administrator, pengawas, dan pimpinan tinggi. Berikutnya, pelatihan teknis dan fungsional. Ini fokus pada penguasaan bidang teknis tertentu yang sesuai dengan tugas jabatan. Dan yang terakhir, itu diklat wawasan kebangsaan. Ini memperkuat nasionalisme dan pengabdian kepada bangsa. Selanjutnya kita masuk pada diklat P3K. Ini bertujuan untuk memberikan bekal P3K agar mampu melaksanakan tugas sesuai kontrak kerja dengan kompetensi optimal. Jenis diklat P3K ini terbagi 2. Yang pertama itu pelatihan dasar yang mencakup kompetensi teknis, manajerial, dan budaya kerja organisasi. Yang kedua itu pelatihan terkait tugas jabatan khusus sesuai bidang yang ditempati. Selanjutnya kita masuk pada diklat TNI yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan prajurit agar selalu siap dalam melaksanakan tugas pertahanan negara.
Jenis diklat TNI terbagi tiga. Yang pertama itu pendidikan dasar. Ini untuk calon prajurit seperti Tamtama, Bintara, dan Perwira. Selanjutnya pendidikan lanjutan. Pengembangan keahlian dan spesialisasi seperti intelijen, logistik, atau operasi militer. Dan selanjutnya diklat khusus. Nah, ini sesuai dengan tugas misi tertentu, misalnya misi perdamaian. Selanjutnya kita masuk pada diklat Polri. Ini bertujuan untuk membentuk dan meningkatkan profesionalisme dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan dan pelayanan. Adapun jenis diklat Polri terbagi tiga, diklat Tamtama dan Bintara, pendidikan dasar bagi anggota baru untuk membentukkan mental dan keterampilan dasar kepolisian. Yang kedua itu diklat Perwira. Ini meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan manajerial untuk perwira menengah dan tinggi. Dan terakhir itu diklat khusus. Ini misalnya pengembangan keahlian forensik, anti terorisme, atau penyelidikan. Selanjutnya kita masuk kepada kedudukan dan fungsi LAN, BKN, dan BKD. Yang pertama, terlebih dahulu kita akan membahas LAN atau Lembaga Administrasi Negara. Kedudukan LAN ini adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berada di bawah dapat tanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Memen PRB. Fungsinya yang pertama itu kajian kebijakan publik. Ini melakukan kajian dan pengembangan kebijakan di bidang administrasi negara. Yang kedua itu pendidikan dan pelatihan atau diklat. Yang ketiga itu pengembangan inovasi administrasi publik. Dan yang keempat itu riset dan pengembangan. Nah, berikutnya kedudukan dan fungsi lembaga Badan Kepegawaian Negara atau BKN. BKN ini adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menpan RB. Adapun fungsi BKN, yang pertama itu manajemen kepegawaian. Yang kedua, pengembangan kompetensi ASN. Yang ketiga itu pengawasan kepegawaian. Dan yang keempat, penetapan formasi dan pengangkatan. Selanjutnya, itu kedudukan dan fungsi lembaga Badan Kepegawaian Daerah. Nah, BKD ini adalah perangkat daerah yang berada di bawah pemerintah provinsi atau kabupaten atau kota, bertanggung jawab kepada kepala daerah seperti gubernur, bupati, atau wali kota. Adapun fungsi dari BKD ini, yang pertama itu pelaksanaan kebijakan kepegawaian daerah, yang kedua itu pelayanan administrasi kepegawaian daerah, yang ketiga itu pembinaan ASN daerah, dan yang keempat koordinasi dengan BKN. Nah, selanjutnya kita masuk pada netralitas ASN. Nah, netralitas ASN ini merujuk pada kewajiban ASN untuk tidak berpihak atau terlibat dalam politik praktis, serta menjaga independensi dalam melaksanakan tugasnya. Netralitas ASN ini sangat penting untuk memastikan bahwa pelayanan publik diberikan secara adil, objektif, dan profesional tanpa pengaruh dari kepentingan politik atau golongan tertentu. Adapun prinsip netralitas ASN yang pertama, tidak terlibat dalam politik praktis. Nah, ASN ini dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis seperti kampanye, mendukung atau menjadi bagian dari parpol dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan pemilihan umum atau pilkada. Yang kedua, profesionalisme dalam pelayanan publik. Nah, ASN harus bekerja berdasarkan kepentingan umum dan bukan berdasarkan kepentingan politik pribadi atau kelompok. Ini termasuk mengambil keputusan yang objektif dalam pelayanan kepada masyarakat dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik atau tekanan dari pihak tertentu. Yang ketiga itu keputusan berdasarkan kinerja dan kompetensi.
Ini penugasan, promosi, dan penghargaan terhadap ASN harus didasarkan pada prestasi kerja dan kompetisi, bukan berdasarkan loyalitas politik atau afiliasi dengan partai politik. Dan yang terakhir itu menghindari konflik kepentingan. Ini ASN harus menghindari situasi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan baik dalam jabatan publik maupun dalam hubungan pribadi atau profesional mereka. Selanjutnya kita masuk pada netralitas P3K. Nah, netralitas P3K ini hampir sama dengan netralitas ASN, di mana ini merujuk pada kewajiban P3K untuk tidak berpihak atau terlibat dalam politik praktis, serta menjaga independensi dalam melaksanakan tugasnya. Nah, berikutnya netralitas TNI. Netralitas TNI ini adalah prinsip yang mengharuskan TNI untuk tidak terlibat dalam politik praktis, baik dalam mendukung partai politik, calon pemimpin, maupun dalam kegiatan politik lainnya. Netralitas ini bertujuan untuk memastikan bahwa TNI tetap fokus pada tugas utamanya, yaitu menjaga kedaulatan negara dan keamanan nasional tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik atau golongan tertentu. Selanjutnya itu netralitas Polri. Nah, netralitas Polri ini adalah prinsip yang mengharuskan anggota Polri untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis dan menjaga independensi dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat. Selanjutnya kita masuk kepada sengketa dan penyelesaian sengketa ASN. Sengketa ASN ini merujuk pada perselisihan atau perbedaan pendapat yang terjadi antara ASN dan instansi pemerintah, antara ASN dengan ASN lain, atau antara ASN dengan pihak ketiga terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam hubungan kerja, seperti masalah status pekerjaan, pengangkatan, pemindahan, penggantian jabatan, atau masalah terkait disiplin dan etika profesi. Nah, sengketa ini bisa melibatkan konflik antara hak-hak individu ASN dengan kebijakan organisasi atau tindakan administratif yang diambil oleh lembaga pemerintah. Adapun langkah-langkah yang dapat diambil untuk penyelesaian sengketa ASN. Yang pertama itu penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi. Nah, mediasi atau konsiliasi ini adalah upaya untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan yang melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa. Yang kedua itu penyelesaian melalui pengadilan tata usaha negara atau PT-UN. Nah, jika mediasi tidak berhasil, maka SN atau pihak yang merasa dirugikan dapat membawa sengketa ke PT-UN. Nah, PT-UN itu sendiri berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang melibatkan keputusan atau tindakan administratif yang dianggap tidak sah atau merugikan pihak ASN. Selanjutnya penyelesaian melalui BKN. Nah, BKN juga berperan dalam menyelesaikan sengketa ASN, terutama yang berkaitan dengan persoalan administrasi kepegawaian seperti masalah status kepegawaian atau pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh ASN. Yang keempat itu penyelesaian melalui KASN. Nah, KASN ini memiliki wewenang untuk memberikan rekomendasi dalam penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik atau perilaku ASN. Nah, KSN dapat memberikan sanksi administrasi atau rekomendasi terkait tindakan yang harus diambil oleh instansi pemerintah. Dan yang terakhir itu penyelesaian internal instansi pemerintah. Beberapa sengketa dapat diselesaikan secara internal melalui mekanisme yang ada dalam instansi pemerintah seperti pembentukan tim penyelesaian sengketa atau melalui prosedur internal yang sudah ditetapkan. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan KASN atau Komisi Aparatur Sipil Negara. Nah, KASN ini adalah lembaga independen yang dibentuk untuk memastikan bahwa sistem kepegawaian Indonesia berjalan dengan baik, profesional, dan bebas dari intervensi politik. KASN juga bertugas untuk mengawasi mengendalikan pelaksanaan kebijakan di bidang
aparatur sipil negara, serta menjamin bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip dasar ASN yang meliputi profesionalisme, netralitas, dan kesejahteraan. Dan yang terakhir kita masuk pada pembahasan tugas dan fungsi KASN. Nah, yang pertama itu pengawasan kode etik dan perilaku ASN. KSN ini bertugas untuk memastikan bahwa ASN menjalankan tugas dan fungsinya dengan mematuhi kode etik serta standar perilaku yang ditetapkan, serta memberikan sanksi kepada ASN yang melanggar aturan. Yang kedua itu penilaian dan rekomendasi terhadap kebijakan kepegawaian. Nah, KSN ini memberikan rekomendasi terhadap kebijakan terkait pengangkatan promosi, mutasi, serta sanksi terhadap ASN untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip profesionalisme dan netralitas. Yang ketiga, KSN sebagai pengawasan terhadap proses seleksi dan rekrutmen ASN. KSN ini mengawasi proses seleksi dan rekrutmen ASN di berbagai instansi pemerintah untuk memastikan bahwa proses tersebut berlangsung secara objektif, transparan, dan tanpa diskriminasi. Yang keempat, KSN ini sebagai pemberian rekomendasi dan sanksi. KSN ini memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi kepada instansi pemerintah yang terkait, baik itu terkait pelaksanaan kebijakan kepegawaian maupun penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN. Dan yang terakhir itu meningkatkan profesionalisme ASN. KSN ini berupaya untuk mengembangkan sistem kepegawaian yang berbasis pada profesionalisme dengan memastikan adanya pelatihan, pengembangan karir, dan peningkatan kualitas ASN secara berkesinambungan. Nah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih atau kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.